Duduknya yang bagus. Kembali ke dunia lama. Mantap. Salah satu ciri murid Al-Azhar adalah cinta kebersihan. Seperti kemarin yang Pak Eko sampaikan di SC ketika ibadah pagi. Betul? Artinya seperti biasa, setelah nanti pembelajaran tidak meninggalkan sampah yang tidak pada Oke, saya aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya? Sehat? Semangat hari ini? Semangat? Semangat. Jangan kalah sama Pak Eko. Pak Eko hari ini agak flu, jadi suaranya agak serak-serak keren. Nah, jadi ini sepertinya karena cuaca yang kemarin hujan terus 2 hari ini ekstrim panas lagi ya. Jadi ini Pak Eko di sini di atas hidung sini itu udah mau agak flu. Nah, jadi suaranya sekarang agak terdengar berbeda dari biasanya. Jadi mohon maaf kalau nanti suaranya Pak Eko tidak terlalu keras seperti biasanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Eko, gitu ya. Baik, kita awali dengan berdoa seperti biasa. Kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah apa yang kita lakukan hari ini bernilai pahala ibadah. Semuanya diberi keberkahan. Seperti biasa, apa? Presensi. Pak Eko Pantau, silakan presensi mandiri. Sudah? Pak Eko Pantau, presensinya? Tokennya seperti biasa. Oh, belum tertampil tokennya ya? Belum. Apa tokennya? Presensi. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku bisa tanpa spasi. Oke. Arya udah masuk. Zaran udah masuk. Baik. Kabar apa ini? Orang berdoa. Orang berdoa. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kan tadi udah berdoa. Apa yang akan kita lakukan? Tama. Minta tolong bacain. Oh iya. Mari kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mana hari ini sedang sakit, semoga lekas diangkat sakitnya. Oke. Jadi kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kemudian keluarga kita yang hari ini sedang sakit, semoga lekas diangkat sakitnya. Kenapa? Karena bisa jadi ya Arya, karena bisa jadi kita hari ini dalam keadaan sehat adalah doa orang lain juga. Oke ya, kita niatkan dalam hati, kita doakan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Jeng, bacain Jeng, apa ini Jeng? Apa yang kalian pikirkan kalau membaca atau mendengar Cianjur? Apa? Tauco. Apa lagi? Cianjur adalah Kota. Di mana? Provinsi mana? Jawa Barat. Pepes. Ada Pepes mana? Pepes kayaknya dimanapun ada ya. Ya ini Wafda ini dari Purwakarta. Jauh nggak dari Cianjur? Lumayan jauh ya. Berapa jam kendaraan? 3 jam. Baik. Kalau kita mendengar Cianjur, ini yang kita lihat kemarin. Ya, kemarin siang ada musibah gempa di Cianjur pusatnya, tetapi berdampak pada daerah sekelilingnya. Ini mengingatkan pada kita gempa waktu itu di Bantul. Skala Richternya 5, sekian, tetapi karena titik pusatnya itu berada di daratan dekat dengan pemukiman, maka impactnya itu begitu luar biasa. Betul? Dalam waktu dekat nanti OSIS akan ada kegiatan untuk penggalangan dana. Mari kita ikuti, minimal kita memberikan sumbangsih, minimal juga kita memberikan doa semoga saudara-saudara kita yang di sana sehat selamat dan pulih dari rasa. Coba kalian lihat, seperti biasa kita mau ngapain? Yel. Ini yang paling semangat biasanya kalau yel Nabil yang mimpin hari ini. Bil pimpin. Ya Bil, pimpin Bil. Ya Wahid Isnain Selasa.
Semangat! Zoret! Oke. Apa yang akan kita zoret nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Baik. Baik, lihat gambar di depan. Ini alat untuk olahraga apa? Baseball. Kasti. Baseball. Kasti. Baseball, kasti. Ya. Pak Eko mau tanya, apa perbedaan antara baseball dengan kasti? Apa bedanya? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, Ki. Beda bolanya Zaran. Kok Zaran? Zaki. Ada sarung tangan yang pakai sarung tangan yang mana? Kasti atau baseball? Baseball. Kenapa pakai sarung tangan kira-kira? Kalau baseball bolanya keras, sehingga pakai sarung tangan. Kenapa kalau bolanya keras harus pakai sarung tangan? Kalau kena badan sakit. Kalau bola kasih kena badan nggak sakit? Nggak sakit? Ada yang mau coba? Ayo main kasih sama Pak Eko. Sakit, tapi sakitnya tidak sesakit ditinggalkan dia. Asik. Tidak sesakit kalau kena bola baseball. Pak Eko minta 2 orang relawan dong. Silakan maju ke depan. Tugasnya adalah, udah bawa pulpen? Mana pulpenmu? Nah, Zaron, lemparkan bola pingpong ini ke Zaki. Zaki, kamu pakai pulpen. Pukul bola ini ke arah sini ya. Ke arah mana di sana itu? Kiblat ya, barat. Nah, ke arah barat sini. Tapi pelan-pelan aja mukulnya ya. Jangan pakai energi dendam ya. Baik. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gak kena. Ulang lagi. Boleh. Coba lihat. 1, 2, 3. Nah, kena? Bisa? Apa yang terjadi dengan bolanya? Setelah terpukul, apa yang terjadi? Berpindah arah. Terus? Terpental. Terus? Melaju. Terus? Kenapa? Kena muka batik. Ya Allah. Baik, sekarang apa yang terjadi kalau bola pingpongnya Pak Eko ganti pakai bola biliar? Bola apa ini? Bola voli maksud Pak Eko. Oke. Dengan alat pemukul yang sama dan dengan tenaga yang sama, coba lihat. Nah, impact-nya sama atau beda? Mana yang lebih kenceng? Yang kecil. Kenapa kok bisa beda? Masanya berbeda. Kemudian ukurannya juga berbeda. Apakah berpengaruh ukuran dengan massa? Kemudian terhadap meluncurnya bola, kecepatannya tadi, apakah berpengaruh? Ya, saat ini kalian menjawab jawaban ya, tapi itu yang akan kita buktikan nanti. Beneran iya atau beneran ya enggak gitu kan ya. Baik, tepuk tangan untuk Zaki dan Zaran. Silakan kembali. Mana yang lebih sulit? Memukul bola pingpong apa memukul bola basket? Atau bola voli? Kenapa lebih sulit? Oke. Bagian mana tadi yang dipukul? Bagian pinggir atau bagian tengah? Kalau ingin mendapatkan hasil pukulan yang sempurna, apa namanya? Home run atau apa? Kalau yang jauh sekali itu. Home run. Lah itu bagian mana yang dipukul itu? Tengah. Kenapa bagian tengah? Karena pusat apa? Pusat massa. Ketika kita memukulkan tepat di pusat massanya, maka dia akan energinya tersalurkan, dia akan terpelanting dengan maksimal. Tetapi apa yang terjadi kalau yang dipukul pada bagian pinggir? Mencong itu apa? Melintir gitu ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa ini? Momentum. Kemudian besaran apa saja yang berpengaruh pada momentum. Apa saja ya besarannya, kan gitu kan ya. Baik. Sudah berkelompok duduknya? Baik. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3?
Kelompok 4? Oke. Baik. Kemudian silakan scan ini. Yang bagian kiri adalah LKPD-nya. Kemudian yang kanan adalah materi ajarnya yang kalian baca-baca. Baik, diperhatikan. Kelompok 1 ketuanya siapa? Kelompok 2 ketuanya? Dia. Kelompok 3? Abel. Kelompok 4? Ajeng apa? Ajeng. Siapa? Siapa? Ya, baik. Diperhatikan. Oke, kelerengnya disimpan dulu, perhatikan. Pastikan anggota kelompok memahami LKPD, tugas dari ketuanya ya. Kemudian silakan berbagi kerjasama, bagian apa? Diskusikan, lakukan pengamatan, kemudian siapkan nanti untuk dipresentasikan di depan. Ada pertanyaan? Halo. Hai. Halo, hai. Ya, baik. Di situ kalian coba pakai kelereng yang kecil dulu, kemudian kelereng yang besar. Oke? Kemudian yang kalian variasi adalah ketinggiannya. Fungsinya memvariasi ketinggiannya untuk apa? Iya, berbeda. Fungsinya untuk memberikan curaman. Semakin curam kira-kira gimana nanti? Semakin cepat apanya? Kecepatan siapa? Kelerengnya berjalan meluncur semakin. Oke, kalian coba. Nah, oke, kita beri applause untuk kelompok 2. Mohon maaf perwakilan kelompok 2 minta tolong untuk di zoom, lebih besarkan. Oke. Perbedaan yang terjadi pada karton ketika ditabrak kelereng yang berbeda itu ketika karton ditabrak oleh kelereng kecil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami itu momentum dan impuls. Kami terdiri dari Fateh, Raffi, Wafda, Zara, Komentar, dan Aisyah. Keren. Ya, jadi pertama tuh bagian yang pertama adalah percobaan antara bola voli sama bola voli. Pertama, bagian sebelah mana dari bola yang kamu pukul dan kenapa kamu melakukannya? Bagian tengah bola dipukul. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang momentum dan timbul. Tidak. Pukul, jelas kenapa kamu melakukannya? Bola di bagian tengah, sekarang celah masanya untuk dipukul. Yang nomor 2 yaitu bola mana yang lebih sulit dipukul dan jelaskan Nomor 1, Pak. bagaimana seperti itu. Nomor 1. Bola yang sulit dipukul adalah bagian samping karena bola bisa melintir. Ternyata yang lebih susah dipukul adalah bagian pinggir. Kita lebih mudah apabila kita memukul pada bagian tengah. Kenapa? Karena bagian tengah itu adalah bagian pusat massa. Mantap. Baik. Kemudian tapi ada kalanya dalam olahraga kita juga membutuhkan memukul pada bagian pinggir untuk mendapatkan efek apa tuh nih? Menggelinding, berputar gitu ya, melintir gitu ya, sehingga berbelok arah. Jadi kalian tadi menjawab bahwasanya yang berpengaruh adalah satu massa. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Sebagaimana yang dibacakan dari Mbak Dia tadi bahwasanya momentum merupakan ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Semakin besar massanya, maka semakin besar juga momentumnya. Itulah mengapa tadi memukul bola pingpong itu lebih mudah daripada memukul bola voli. Nah,
karena masanya bola voli lebih besar. Kemudian yang kedua, yang berpengaruh adalah kecepatan. Dari ketinggian kecuraman yang kalian tadi uji coba, itu semakin curam atau semakin tinggi, tadi ada yang menjawab ketinggian gitu kan ya. Jadi ketinggian kecuraman itu adalah menyebabkan perbedaan kecepatan. Semakin tinggi semakin curam, maka kecepatan meluncurnya semakin besar gitu ya. Nah, semakin cepat maka momentumnya juga semakin besar. P sama dengan M kali V. Satuannya adalah kilogram meter per sekon. Oke. P sebanding dengan, artinya kalau masanya kecil, oke. V sebanding dengan momentum. Kalau kecepatannya kecil, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Seperti biasa, ada latihan soal di Pintru. Di mana? Di Pintru, di LMS. Tokennya apa ini? Momentum 1307. Apa itu 1307? Jangan lupa ya. Coba diperhatikan semuanya. Pak Eko akan memutar videonya nih. Apa maksudnya ini videonya ini? Siapa yang bisa menerangkan apa maksud video ini? Angkat tangan. Oke. Zaki, apa ini? Ternyata dengan hal sederhana, tadi ada penjual roti keliling gitu ya. Ada kakek-kakek tua pakai tongkat gitu, dikasih roti satu. Ya kan? Dikasih roti satu, dibagikan. Beliau berbagi. Terkadang kita kan harus, untuk berbagi itu harus mikir, saya harus punya mobil mewah dulu. Saya harus punya rumah mewah dulu. Saya harus punya sesuatu yang luar biasa dulu baru berbagi. Tidak seperti itu. Ketika kita bisa makan, itu sudah cukup untuk kalian bisa berbagi. Bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan, silakan baca-baca. Kita akan mempelajari tentang impuls, gitu ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Sempurnakan dengan doa penutup majelis.